Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Eliza dari kelas PMT 6B. Saya akan menjelaskan tentang konsep multimedia pembelajaran. Nah, langsung saja. Multimedia pembelajaran. Untuk pengertiannya, multimedia secara etimologis berasal dari kata multi yang berarti banyak atau jamak, dan media yang berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar, dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama yaitu teks, yang digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Yang kedua yaitu grafis, foto, dan gambar, yang mana ini digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Yang ketiga yaitu audio, yaitu berupa suara manusia, suara binatang atau benda lain, musik, dan efek suara yang digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Yang keempat yaitu video, yaitu rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai dengan suara. Dan yang terakhir yaitu animasi, yang mana adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu yang dapat membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama yaitu memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, contohnya elektron, virus, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya, contohnya gunung meletus, dan binatang-binatang buas seperti harimau, singa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin tata surya, perkembangan tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu terdapat privasi, di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Di sini terdapat dua pembagian yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, multimedia interaktif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu multimedia interaktif non-linear, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas dari manapun. Yang kedua yaitu multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang ketiga, interaktivitas, memberikan kesempatan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang keempat, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan yang terakhir, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda
sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama yaitu drills, yaitu berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing. Yang kedua yaitu tutorial, yaitu materi pelajaran dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Respon siswa kemudian dianalisis komputer dan siswa diberi umpan balik sesuai dengan jawabannya. Yang ketiga yaitu simulasi, yaitu suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek, atau kejadian sesungguhnya yang mana siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu games. Games yang digunakan tentu yang bersifat edukatif seperti adventure, kuis, dan lain-lain yang memiliki aturan atau petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Nah, selanjutnya yaitu level interaktivitas. Level interaktivitas suatu multimedia interaktif menunjukkan seberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program. Yang pertama yaitu navigasi video dan audio. Navigasi video dan audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalan video atau audio. Level interaktivitas dari navigasi video atau audio ini termasuk dalam kategori rendah. Yang kedua yaitu navigasi halaman, yaitu seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia interaktif maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi video dan audio. Selanjutnya yaitu kontrol menu atau link, yaitu objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Meskipun level interaktivitasnya sama dengan level navigasi halaman, akan tetapi kontrol ini lebih fleksibel dan variasi objek yang ditampilkan lebih banyak. Selanjutnya yaitu kontrol animasi, yaitu seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Selanjutnya yaitu hypermap. Hypermap menunjukkan pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Penerapan hypermap ini sangat efisien dalam menyajikan informasi. Selanjutnya yaitu respon feedback, yaitu mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program dan selanjutnya program memberikan umpan balik atau feedback yang sesuai. Selanjutnya yaitu drag and drop, yaitu aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukan drag and drop dengan menggunakan mouse adalah memilih suatu objek dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik. Pindahkan objek ke tempat baru, setelah itu lepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat baru. Jenis drag and drop ini termasuk interaktivitas tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu kontrol simulasi. Simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Pengguna dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir yaitu kontrol game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Pengguna sangat intensif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Multimedia interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa, karena siswa merasa seperti bermain. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.